Yo, balik lagi di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Sekarang itu, tadi gue mau bikin ini besok. Cuman gue kayak bikin hari ini juga. Kayak gue pengen maksimalin video gue atau episode gue untuk menjadi 10 dalam 3 hari ke depan. Jadi gue mau bikin ini sebagai yang keempat. Gue akan bikin yang kelima keesokan harinya. Dan ini video keempat dan semakin dekatlah gua untuk goal gua dan tujuan gua untuk bikin podcast ini dari awal adalah untuk membuat dunia ini atau Jakarta ini menjadi lebih baik dan gua adalah orang yang melakukan itu. Gua nggak cuma ngomong doang, cuman gua melakukan sesuatu untuk memperbaiki mental orang Jakarta yang obviously yang mendengarkan podcast ini. Oke, di podcast ini sekarang gue mau ngomongin millennials. Um, Millennials yang dimana gue juga millennials, gue kelahiran millennials itu kelahiran 84 ke atas, 84, 85 dan seterusnya. Dan karena gue kelahiran 88, gue juga termasuk millennials. Dan layaknya seorang millennial, yang paling kacau itu adalah menurut gue itu bagaimana kita bereaksi tentang bereaksi terhadap kegagalan. Nah, kegagalan ini nih yang bisa kayak mendiktate kalau lo itu bakal gara-gara lo gagal di satu hal, terus lo bener-bener kayak mikir terus menerus, lo stres di satu hal tersebut, kayak bahkan gue juga nggak tahu sebenarnya lo gagal itu di hal yang lo baik atau enggak, atau emang lo jago di hal itu atau emang lo buruk di hal itu gitu loh. Jadi kenapa lo nggak fokus aja di hal-hal yang memang lo baik, memang lo bagus untuk hal-hal yang lo nggak jago, belakangan aja, it's okay gitu loh. Jadi apapun yang nantinya lo hadapi, katakanlah di kantor lo, di kerjaan lo gitu ya, kayak apa ya, kegagalan itu adalah salah satu apa part of the game gitu loh. Lo pasti akan mengalami kegagalan dan lo nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar sana gitu loh. Lo nggak bisa mengontrol beban pekerjaan lo nggak bisa mengontrol cara orang berperilaku ke lo, tapi yang bisa lo kontrol adalah diri lo sendiri. Nah, diri lo sendiri ini yang mesti lo latih. Gimana caranya lo itu menghadapi sebuah hal yang lo nggak suka dengan hal itu sebenarnya, cuman lo harus mengalami itu dan lo sedang mengalami itu dan masalah itu tuh sedang ada di depan muka lo dan lo nggak bisa pergi katakanlah, dan lo harus bisa melatih diri lo untuk oke, kalau gue gagal di situasi seperti ini, katakanlah di dunia pekerjaan yang dimana lo dikasih sebuah tugas sama bos lo sendiri, katakanlah lo seorang desainer desainer web gitu ya, web designer, dan lo disuruh bikin satu website untuk catering untuk perusahaannya dan yang baru merambah di dunia catering, dan lu bikin dan lu belum tahu gimana caranya bikin website yang berhubungan dengan catering karena lu biasanya bikin website katakanlah yang berhubungan dengan ya tutorial cara membuat desain yang baik. Nah, lo membuat yang namanya satu website catering dan lu membuatnya itu katakanlah hancur dan lu dimaki-maki sama bos lo. Dan jujur pasti lo kalau dimaki-maki pasti lo akan kena juga kan mental. Nah, di sini ini nih yang gua harapkan lo tuh bisa gimana ya caranya ya kalau lo udah kena amarah bos lo itu, lu bisa mengontrol itu semua dan lu balik lagi ke diri lu sendiri dan lu mengatur, menenangkan diri lu sendiri dan lu minta yang namanya kesempatan kedua. Dan kesempatan kedua itu kan gak gampang. Lu mesti belajar baik gitu loh. Cuman ini gue bisa bisa bilang sih sama lu kalau uh, apapun itu, apapun yang lo lakukan itu lu butuh latihan. Dengan apapun yang lo lakukan, lo butuh latihan. Apapun itu deh. Nggak cuman kerjaan, nggak cuman
hubungan bahkan, lo butuh latihan. Dan apapun itu, please, jangan cepat menyerah. Dan itulah yang salah satu lagi. Kayak, karena kegagalan lo langsung menyerah. Jadi, latihlah terus sih gue bilang. Latih, latih, dan latih. Gimana? Lihat tutorial di YouTube. Lihat tutorial di Fiverr misalkan. Coba-coba tes kerjaan di freelance. Minta opini dari sesama sorry, dari teman yang paling dekat, orang yang paling dekat, dan minta yang namanya sebuah opini yang paling jujur. Lo nggak bisa melewati sebuah kegagalan kalau lo nggak bisa menerima opini jujur dari orang. Kalau misalkan tiba-tiba dibilang, cuy, desain lo tuh hancur, lo kurang A, B, dan C. Tapi kalau lo membawa itu semua jadi personal, percayalah lo tuh kan hancur deh. Semua yang diomongin ke lo akan lo bawa secara personal dan itu akan ngebunuh diri lo sendiri. Yang orang yang ngatain lo mah happy-happy aja, mana peduli, malah seneng liat lo hancur. Ya nggak? Millennials. Right? Kita ngomongin millennials. Dan yang kedua, menurut gue, gimana cara millennials itu sulit untuk membatasi waktunya di social media. Social media jujur dan gue juga mengalami ini adalah gue susah banget lepas dari yang namanya scrolling through Instagram. Kayak gue menghabiskan bisa 2 jam scrolling aja ngelihat feed orang. Jadi kayak kayak gue ngelihat para kreator-kreator konten ini tuh seru banget kayaknya gitu kan. Dan itu terjadi kayak bertahun-tahun lamanya gitu loh. Dan apa namanya? Dan gue ngelihat kayak misalkan yang paling gampang deh kalau lu pergi ke mall atau lu lagi duduk makan di sebuah restoran, lu pasti akan ngelihat satu keluarga yang dimana anaknya, bahkan ibunya dan bapaknya itu main social media dan tidak menggunakan quality time itu dengan baik gitu loh. Maksud gue, um, lo nggak bisa ngejudge langsung lah. Kita nggak bisa ngejudge langsung kalau dia itu ternyata lagi ada apa dan mereka harus resort ke social media untuk mendapatkan apa gitu loh. Cuman gue lebih ke arah yang kayak di waktu yang lu bisa menghabiskan katakanlah 2 jam di social media itu bisa lo lakukan dengan kegiatan lainnya. Seperti contoh yang tadi lanjutannya, lo bisa belajar untuk membuat website. Lo bisa melihat bagaimana tutorial membuat website yang bagus di YouTube. Lo bisa ngeliat gimana cara orang ngomong sama klien untuk menjelaskan website yang udah dia buat. Maksud gue, lo bisa belajar untuk upgrade diri lo sendiri dengan 2 jam dari social media tersebut yang tadinya lo pakai gitu. Dan percayalah, ini gak gampang. Ini sangat sulit untuk namanya ngancurin sebuah habit ngeliat scrolling through Instagram, Facebook, Twitter, 9gag, apapun itu, kayak itu tuh sangat sulit dan itu butuh yang namanya sebuah kayak kayak kalau gue analogikan itu kayak lo berdiri pas kayak kalian tahu bungee jumping lah ya. Pada saat lo mau bungee jumping, lo untuk lompatnya itu butuh yang namanya sebuah keberanian gitu loh. Dan keberanian ini nih yang susah di ini. Jadi kan semakin lama lo memikirkan lo berani apa enggak, lo nggak akan lompat. Cuman kalau lo tiba-tiba nekat, lo akan lompat tiba-tiba dan percayalah dan ini yang gue lakukan sekarang dengan podcast ini gitu loh. Gue tiba-tiba bikin podcast ini satu, dua, tiga dan sekarang keempat. Satu hari gue bikin 4 podcast dan gue sekarang udah teradiktif gitu loh. Gue seneng banget bikin podcast ini kayak kayak gue pengen banget ngomong ke kalian. Gue pengen banget kayak ya ngobrol di podcast ini untuk membantu orang, untuk membuat yang sedang gue apa tujuan yang utama gue gitu loh untuk membantu orang dan gue akan berusaha untuk nge-share ini semuanya gue taruh semua agar semua orang itu bisa mendengar ini gitu loh. Yang ketiga, kita akan ngomongin yang namanya millennials itu adalah yang sulit bersabar.
Mereka sangat sulit untuk bersabar. Mereka maunya instan. Semuanya instan, mau dari kerjaan, mau dari cinta, mau dari hidup, mau dari eh, jalan ke kantor pengen maunya instan, nggak mau macet, pengen kerjaan baru masuk, pengen 1 2 bulan udah jadi direktur mungkin. Kayak lu baru deketin cewek 3 hari, pengennya nikah, walaupun itu yang terjadi sama gue ya, cuman itu lain kali belakangan diomongin ya. Cuman gue lebih pengen ngomongin lebih ke arah please be patient man. Lo akan mengalami kegagalan, lo akan mengalami banyak polisi tidur dalam hidup lo. Dan itu adalah konsekuensi dari keputusan yang lo ambil. Kayak sekarang lo katakanlah lo mau jadi YouTuber. Konten pertama lo nggak akan viral. Konten kedua lo nggak akan viral. Konten ketiga lo mungkin, 4 mungkin. Semakin banyak lo bikin konten, semakin besar kemungkinan lo untuk jadi viral. Dan itu yang gue mau dari lo. Keep creating. Keep doing what you're doing. Selamanya itu sesuai dengan passion lo. Dan gue nggak ngomongin passion dalam artian gue lebih ke arah lakukan apa yang bikin hati lo tuh tenang dan senang. Apapun itu, gitu loh. Selama lo nggak merugikan orang lain, selama lo nggak menggunakan orang lain untuk kesuksesan lo, dan selama itu membenefit banyak orang juga, kenapa enggak lakukan itu? Apapun itu, sob. Cuman, sekali lagi, sabar. Ada waktunya. Lo punya waktunya, orang lain punya waktunya sendiri. Katakanlah kalian, lo sama temen lo bikin YouTube bareng-bareng, tapi teman lo kenapa udah terkenal duluan dan lo belum gitu kan. Sabar. Berarti temen lo udah dapat waktunya, udah dikasih waktunya sama Tuhan untuk lebih terkenal. Lo nanti waktunya, percaya kalau lo akan mendapatkan itu. Minta sama Tuhan. Dan lo akan mendapatkan itu. Kalau masih belum terkenal juga udah 2 tahun nih gimana? Emang belum waktunya. And if you love that, lo nggak akan stres melakukannya karena lo seneng. Gue melakukan podcast ini, gue nggak tahu podcast berapa gue akan terkenal. Cuman gue suka membantu orang lewat podcast ini gitu loh. Jadi gue akan terus create. Gue akan terus membuat ini sampai di saat yang dimana nanti gue nggak ada, gue meninggalkan sebuah legacy, gue meninggalkan sebuah sebuah apa ya, sebuah podcast yang akan didengarkan nanti sama anak-anak gue, yang akan di-share sama anak-anak gue, sama bini gue, sama teman-teman gue, yang nantinya podcast ini akan membantu orang-orang lainnya gitu loh. Itu doang, gue nggak ribet gue gitu loh. Tadinya gue sempat berpikir kalau gue itu nggak mau yang namanya spotlight. Cuman gue harus mendapatkan spotlight untuk bisa menyentuh banyak orang di luar sana. Dan itu aja sih. Dan yang terakhir, gue mau ngomong yang terakhir itu adalah kalau lo nggak bisa sabar, kalau lo nggak bisa yang namanya mengharapkan kegagalan tadi, dan lebih lebih menuju yang namanya handphone. Kalau lo nggak bisa meninggalkan sosial media, hilangkan sosial medianya. Jangan membuat sebuah kemungkinan untuk lo bisa raih tuh sosial media. Kalau lo kebanyakan ngabisin waktu di Instagram, hapus Instagram. Kalau lo nggak bisa mengurangi waktu lo di Facebook, hapus Facebook. Karena percayalah, eh, kalau lo mempunyai kekuatan untuk menghilangkan godaan tersebut, yang dalam menghilangkan itu adalah membuang jauh-jauh,
godaan itu nggak bisa ngeganggu lo lagi. Dan itulah cara terbaik menurut gue. Seperti contohnya, gue suka banget main yang namanya Heroes of New Earth. Itu Hon yang kayak Dota gitulah. Cuman gue suka banget main itu. Dan gue selalu apa ya, menunda-nunda untuk bikin podcast ini. Gue selalu gue tunda, gue tunda, gue tunda, gue tunda, gue tunda, sampai bini gue kesel jujur. Sampai bini gue yang gimana, yang kayak sampai bini gue nggak mau tahu, pokoknya hari ini lo bikin podcast. Dan akhirnya gue uninstall itu mainan. And gue udah bikin podcast nomor 4, episode nomor 4 di hari yang sama. Kayak tiba-tiba gue merasakan kalau gue bisa lebih produktif tanpa godaan tersebut gitu loh. Karena gue jujur kalau misalkan masih ada game itu dan masih ada di depan komputer gue akan main itu lagi, main Hon lagi. Dan itulah, segitu aja sih episode kali ini, gengs. Kalau ada apa-apa, please share podcast ini ke teman-teman kalian. Bagikan, ceritakan. Kalau ini berguna buat kalian, gue udah gak sabar untuk kita masuk ke season 2, katakanlah season yang dimana gue pengen ngobrol sama orang-orang, nggak cuman gue doang yang ngobrol. Gue pengen ngobrol sama orang-orang dengan dampaknya yang sudah dia lakukan ke dunia ini. Dan segitu aja, gengs. Peace.